pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 telah dilaksanakan gelar perkara untuk kepentingan peningkatan status penyelidikan ke tahap penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada sekira kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil pelaksanaan gelar perkara dimaksud, selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, atau penerimaan gratifikasi, yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya, atau pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Kendati tadi Komisaris Besar AD Syafri Simanjuntak tetap belum menyebutkan siapa yang menjadi tersangka, namun bila kita mengikuti kasus tersebut sejak awal, yang diduga melakukan pemerasan itu adalah Ketua KPK Firly Bahuri. Dari dokumen yang beredar disebutkan Firly itu pernah bertemu dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebanyak 3 kali pada rentang waktu bulan Juni sampai Desember tahun 2022. Dalam 3 kali pertemuan tersebut, Firly melalui perantara orang kepercayaannya bernama Irwan juga telah menerima sejumlah uang dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Yang ini disebut sebagai pemerasan. Dan salah satunya terjadi pada bulan Desember 2022 ketika keduanya bertemu di lapangan bulu tangkis. Firly Bahuri itu telah membantah tuduhan itu dan menyatakan dia tidak pernah menerima uang dari seseorang. Dia tidak menyebutnya Syahrul Yassin Limpo tadi, apalagi kemudian seperti disebutnya jumlahnya mencapai 1 miliar dolar. Saya juga ingin sampaikan pada rekan-rekan semua, ada yang bertanya, ajudan saya itu hanya 1 orang, namanya Kevin, tidak ada yang lain. Ya. Yang berikutnya, tentu saya ingin katakan juga kepada rekan-rekan semua, dan mungkin rekan-rekan mengikuti, bahwa untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah 1 miliar dolar itu saya bacakan,
Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Bawanya itu $1 miliar banyak loh itu. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang $1 miliar itu? Ya, saya itu yang berikutnya saya itu yang dipastikan adalah apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di pada pimpinan KPK. Dan KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan hukum. KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak, apalagi yang tidak dikenal. Saya di Kementerian Pertanian tuh kenalnya hanya menteri. Di saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna. Bahkan ada waktu itu saya selalu bicara dengan para menteri sebelum sidang kabinet paripurna itu. Itu diambil fotonya, tidak ada. Jadi saya kira, apalagi kalau pejabat-pejabat di bawah menteri saya tidak ada yang kenal. Ya. Jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakinkan itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang dituduhkan. Walau Firly telah membantah, namun karena kasusnya ini telah masuk ke tahap penyidikan, maka kita harusnya, ini saya mesti menyatakan harusnya ya, bisa segera mendapat informasi siapa yang menjadi tersangka. Sebab dengan telah menetapkan tahapannya ini naik ke penyidikan, berarti kan penyidik ini telah mengantongi setidaknya 2 alat bukti yang cukup kuat. Dan bila benar kemudian Firly yang menjadi tersangka, maka ini saya kira akan menjadi gempa besar dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya tindak pidana korupsi. Firly ini akan menjadi pimpinan KPK pertama yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan. Mudah-mudahan saja kasusnya ini bisa segera dibuka secara transparan. Sebab kasus ini tidak hanya menyangkut nama baik dan kredibilitas Firly sebagai petinggi KPK, namun juga yang jauh lebih besar itu adalah kredibilitas KPK dan pemerintahan Presiden Jokowi itu dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jadi kalau memang Firly tidak bersalah, ya harusnya segera diumumkan dia tidak bersalah. Karena sekarang ini saya kira kalau Anda mengamati pemberitaan di media, apalagi di media sosial, ya Firly itu sudah divonis ya oleh terutama para netizen. Tapi bila benar kemudian Firly terbukti melakukan pemerasan, ya benar-benar ini sebuah tragedi nasional, ini sebuah malapetaka. Tapi masalahnya ini ya, seandainya katakanlah ya Firly nantinya tidak benar melakukan pemerasan, karena tidak ditemukan cukup alat bukti yang kuat begitu. Namun Firly tampaknya ini juga tidak akan lolos dari jerat hukum karena foto sudah beredar ya, telah bertemu dengan pihak yang tengah berperkara dengan dia. Sebab dari foto yang beredar itu, Firly kan jelas di situ bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis. Dan hal itu merupakan pelanggaran kode etik dan itu bisa dikenakan pidana. Pidananya cukup berat nih kalau dari pasal 36 Undang-Undang KPK itu bisa sampai pidananya bisa sampai 5 tahun. Itu sekali lagi kalau fotonya itu betul-betul bukan foto rekayasa ya, betul-betul terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh Komisaris Besar Adi Safri Simanjuntak, foto tersebut, foto pertemuan antara Syahrul Yassin Limpo dengan Firly Bahuri itu juga menjadi objek dari penyidikan. Terkait dengan temuan dokumen foto dimaksud, terkait dengan pasal 65 junto pasal 36 Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait adanya larangan untuk berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak tersangka ataupun pihak lain yang terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apapun. Jadi terjawab bahwa ini masuk dalam materi penyidikan yang akan kami gali dan akan kami cari buktinya untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Nah, dari konstruksi hukum tadi ya, pemerasan, kemudian ada juga soal pelanggaran etik, itu agak sulit memang bagi Firly untuk berkelit ya. Kalau toh seandainya dia bisa lolos dari delik pemerasan, tapi dia tidak akan lolos dari pelanggaran etik.
Itu kalau kasus